Siapkan 1 kilo ayam, ini jadi 8 potong ya teman-teman. Ayamnya udah dicuci bersih. Selanjutnya kita didihkan air dan masukkan ayamnya ya. Ayamnya kita rebus dulu selama 10 menit lalu buang airnya. Ini tujuannya untuk menghilangkan sisa darah, mengurangkan lemak dan bau tak sedapnya ya. Kalau teman-teman ayamnya nggak mau direbus dulu boleh aja ya, sesuai selera. Kalau udah 10 menit lalu kita angkat dan tiriskan ya. Untuk bumbu halus ada bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir, jahe 1 ruas, air secukupnya. Dan ini bumbunya bisa kalian ulek atau blender ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam wajan. Masukkan kunyit bubuk, lada dan juga garam. Masukkan ketumbar bubuk dan juga royco ayam. Masukkan lengkuas yang sudah digeprek, daun salam 2 lembar, serai yang sudah digeprek 1 buah, dan juga daun jeruk 2 lembar yang sudah disobek-sobek. Masukkan air sebanyak 200 ml. Ini airnya udah cukup ya teman-teman, jadi jangan terlalu banyak. Lalu kita aduk rata dan masukkan ayam yang tadi udah direbus ya. Masukkan kelapa parut setengah buah yang ukuran kecil. Kalau semua bahan udah masuk, lalu kita aduk sampai tercampur rata dan kita nyalakan api kompornya ya. Kita masak ayamnya selama 10-15 menit ya teman-teman. Masaknya bisa sambil ditutup supaya lebih empuk. Dan sesekali kalian bolak-balik ya teman-teman. Setelah 10 menit airnya udah asat ya teman-teman. Ini udah kering seperti ini, udah empuk banget. Lalu kita pisahkan ayam dan juga serundengnya ya teman-teman. Dan ini ayam ungkepnya, lalu untuk kelapa serundengnya kita angkat rempahnya ya. Panaskan minyak, lalu kita goreng ayamnya dulu ya teman-teman. Ini ayamnya Wina goreng semua, kalian bisa simpan di kulkas, bisa digoreng sewaktu-waktu untuk cadangan stok makanan. Goreng ayamnya sampai kecoklatan ya teman-teman. Kalau tampilannya udah kayak gini, lalu bisa diangkat dan tiriskan. Lalu kita bersihkan minyaknya dari serundeng yang tadi ikut ke dalam ayamnya ya. Nah ini serundeng yang tadi udah kita pisahin, sekarang kita goreng serundengnya di bekas minyak bekas ayam ya. Ini kita goreng secukupnya aja. Masak dengan api sedang lalu sampai kecoklatan seperti ini. Kalau udah angkat dan tiriskan ya. Serundeng kelapa ini rasanya gurih banget, sekarang siap sajikan ya. Nah ini dia ayam serundeng kelapanya udah jadi. Ini rasanya enak banget, gurih dan empuk, kalian dijamin pasti suka. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Siapkan bawang merah 4 siung, bawang putih 2 siung, cabai merah 2 buah, cabai rawit 2 buah, tomat setengah buah. Lalu ada 1 buah wortel yang sudah dipotong panjang ya. Panaskan minyak, lalu kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis bawangnya sampai layu dan harum ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, lalu kita masukkan irisan cabai dan juga potongan wortel. Lalu kita masak sampai bawangnya itu agak kecoklatan ya. Selanjutnya ada labu siam setengah buah yang sudah diremas dengan garam, bilas bersih supaya teksturnya itu lebih lunak ya. Masukkan air 150 ml. Masukkan garam, gula dan micin. Aduk rata sampai bumbunya tercampur rata. Dan kita masak sampai semua sayurannya matang ya teman-teman, kurang lebih 5 menit. Setelah sayurannya matang, terakhir masukkan setengah buah tomat. Lalu kita aduk-aduk sekitar 1-2 menit sampai tomatnya itu agak layu. Lalu kita matikan api kompor dan siap sajikan ya. Nah ini dia tumis labu siam wortelnya udah jadi, ini rasanya enak banget.
Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Didihkan air lalu masukkan setengah bungkus mie telur. Masak mie-nya sampai setengah matang aja ya teman-teman. Kalau udah, angkat dan tiriskan. Selanjutnya ada sepertiga sayur kol, ini diiris tipis saja ya teman-teman. Lalu satu buah wortel, ini dipotong panjang aja ya, dipotong korek api. Lalu ada satu batang daun bawang. Kalau kalian gak suka bisa di skip aja ya. Selanjutnya ada 3 buah bakso, ini iris tipis. Boleh tambahin topping yang lain ya teman-teman, sesuai selera atau yang ada aja. Untuk bumbunya ada 2 siung bawang putih dan 3 buah cabai rawit, bisa dicincang atau dicopper aja ya teman-teman. Masukkan di minyak yang sudah panas. Kita tumis bumbunya sampai agak kecoklatan ya teman-teman, awas gosong. Masukkan 2 butir telur. Lalu kita orak-arik telurnya sampai kering. Masukkan 1 sendok makan ebi yang sudah dicuci bersih. Lalu kita tumis sampai bau ebinya itu keluar ya teman-teman. Masukkan garam, lada, dan micin, untuk takarannya bisa disesuaikan. Lalu kita orak-arik lagi sampai bau ladanya itu tercium ya. Masukkan sayur kol, wortel, daun bawang, dan juga baksonya. Aduk rata. Dan kita masak sampai sayurannya itu matang ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, selanjutnya kita masukkan mie yang sudah direbus. Masukkan air secukupnya. Masukkan kecap manis 3 sendok makan atau sesuai selera ya. Lalu kita aduk sampai bumbunya tercampur rata dan kita masak lagi kurang lebih 3 menit sampai bumbunya meresap ya. Nah ini dia mie tek-teknya udah jadi, ini rasanya enak banget, sedap, kalian pasti suka. Sekarang kita matikan api kompor dan siap sajikan ya. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Siapkan cumi asin beratnya 200 gram yang sudah dicuci bersih. Didihkan air lalu kita masukkan cumi asinnya ya. Rebus cumi asinnya selama 5 menit. Ini tujuannya untuk mengurangi rasa asin dan bau pada cuminya ya. Kalau udah nanti angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah 6 siung, tomat 1 buah, daun jeruk 4 lembar, serai 1 buah, lengkoas 1 ruas, lalu ada daun salam 2 lembar. Untuk bumbu halus ada cabai merah 25 buah. Bawang putih 1 siung. Rawit merah 9 buah, untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan ya. Air secukupnya. Dan kita blender halus ya teman-teman. Panaskan minyak lalu kita masukkan bawang merah. Masak bawangnya sampai layu dan harum ya teman-teman. Kalau udah seperti ini teksturnya, lalu kita masukkan bumbu halus. Aduk sebentar supaya bawangnya tidak gosong. Masukkan lengkuas yang sudah digeprek, serai yang sudah digeprek, daun salam, dan juga daun jeruk yang sudah disobek-sobek ya. Masukkan tomat yang sudah dipotong-potong. Masukkan garam, gula, lada, dan micin. Untuk takarannya bisa disesuaikan ya teman-teman, kalau mau gurih atau asin. Lalu kita aduk sampai bumbunya tercampur rata dan masak sampai bumbunya itu tanak ya teman-teman, sampai bau langunya hilang supaya nanti masakannya itu sedap ya.
Kalau bumbu sudah tanak, masukkan pete 1 papan. Masukkan cumi asin yang sudah direbus. Aduk sampai bumbunya tercampur rata. Kalau dirasa agak kering, masukkan air secukupnya aja ya teman-teman. Lalu kita masak sampai bumbunya meresap dan kadar airnya berkurang ya. Setelah bumbunya meresap, sekarang siap kita angkat dan sajikan ya. Nah ini dia cumi asin sambal merah daun jeruknya plus pete udah mateng. Ini rasanya dijamin enak banget. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum.